Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Wa sallam ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dzunub wa tuslihu biha dzunub wa tanqalibu biha al-usub wa taridu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa alihi mansub. Allahumma shalli ala man min syaffatil asrar wa al-qatil anwar wa bihi irtaqatil haqa'iq wa nazalat ulumu adam wa ajazal khalaiq wa lahu wada'atil qubum wa lam yudriku min asabik wa lahik wa riyadul malakut bi dhurri jamalihi muniqa wa hiyadul jabalut wa sayyidu anwarihi ladafiqa wa la shay'un illa huwa bihi manut idlaula al-wasil ladan kama qila al-mawsud salatan taliqu bika minka ilayhi kama huwa ahlu. Allahumma innahu syarrul jami' dal alayk wa hijabu al-'azam al-ghaib laka baina yadayk. Allahumma arifni binasabihi wa hakimni bihasabihi wa arifni iyyahu ma'rifatan aslam biha min mawarid al-jahl wa aqra'u biha min mawarid al-fadl wa ahmilni ala sabilihi ila hadratik hamlan mahfuzan bi nusratik wa aqwid bi ala al-batil wa yadmagu wa zujja fi bihar al-hadiyah wa ansurni min ahwali tauhid wa aghriqni min aynin bahri wahda hatta ara la asma'u wa la uhisu illa biha waj'al lahum al-hijab al-'azam hayata ruhi wa ruhahu sirra haqiqati wa haqiqatahu jami'u awalimi bi tahqiqi al-haqqi al-awwal ya awwal ya akhir ya zahir ya batin isma' nidai bima sami'ta bihi nida' abdika Zakaria alaihi salam wansurni bika wa izni bika wajma' baini wa bainaka wa hul baini wa baina ghairik. Allah innal ladzi farada 'alaika al-Qur'an Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada ij'al lana min amrina farajan wa mahraja. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'alaihi wa sallim salawatullah wa salamu tahiyyatuhu wa rahmatuhu wa barakatuhu ala sayyidina Muhammad 'abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Adad asy-syaf'i wal wasr adad kalimatillahi tammatil mubarakat subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kepada Allah Subhanahu wa taala, selawat serta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat kepada sahabat kepada keluarga kepada zuriat dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta kepada para tabi'in dan para pengikut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari dulu hingga sekarang. Mudah-mudahan kita juga termasuk kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi sekali tahu dan surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita akan melanjutkan kepada pelajaran kita yaitu tentang kitab Mabadi al-Awwaliyah di Ushul al-Fiqh tentang usul al-fiqh. Karena pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang mabhas al-awwal tentang amal dan mabhas al-tsani tentang nahyu. Setelah kita akan masuk kepada al-mabhas
Al-Thalithu. Karena di dalam kitab ada Al-Mabhas Al-Thalithu yang bisa ditulis. Mabhas Al-Thalithu. Mabhas Al-Thalithu karena dia membahas tentang Fil-'ami, membahas tentang al-'am, yaitu artinya tentang keumuman. Atau Fil-'ami atau al-'amu, keumuman. Di sana umum itu dia mencakup kepada sesuatu yang sifatnya bukan berarti khusus, berarti dia umum, banyak. Ini disebutkan dalam kitab Mabadi Awaliyah ini, makna daripada amun itu adalah wa huwa ma'amma syai'aini asa'idan min ghairi hasrin. Yang namanya umum itu adalah apa saja yang mencakup dua asa'idan dan seterusnya atau lebih daripada dua, min ghairi hasrin, tanpa adanya batasan. Itu namanya umum. Karena ini masjid adalah masjid umum, berarti kan tidak ada batasan, siapa saja boleh umum. Ini adalah lingkungan umum, berarti ya boleh masuk umum. Ketika ada batasan, misalkan ini adalah lingkungan yang tidak boleh masuk, misalkan kecuali pakai peci putih, khusus sudah nih. Berarti dia ada sesuatu yang mengkhususkannya. Nah, kalau di dalam pembelajaran bahasa Arab biasanya kita mengenal adanya mufrad satu, adanya musanna dua, atau adanya jamak. Nah, di dalam usul fikih yang namanya am itu ketika dia menyebutkan mungkin bukan dua atau seterusnya, maka dia itu namanya umum. Jadi umum tadi adalah sesuatu ini sesuatu yang mencakup dua hal atau seterusnya atau lebih, baik hasil tanpa adanya batasan. Tanpa ada batasan, kan? Berarti kalau sesuatu yang ada batasan berarti umum, berarti ada. Nah, jadi di sini di dalam kitab tersebut dia menjelaskan tentang wa'al-qawlul muwadhihatu lahu arba'atun. Nah, di sini ada lafaz-lafaz yang menjelaskan bahwa sesuatu itu bisa menjadi umum, atau bisa kita katakan ciri-ciri daripada keumuman di dalam sebuah lafaz. Nah, yang ini nanti contohnya ini karena ini berhubungan dengan Al-Quran, maka kita contohnya di dalam kitab ini pun adalah contoh berdasarkan ayat. Hal ini juga sesuai dengan HMPS kita ya, HMPS yang itu dengan ilmu Al-Quran dan tafsir. Baik. Adapun kejelasan daripada lafaz yang menunjukkan sesuatu itu am, yang pertama adalah al-ismul wahidu, artinya adalah isim yang menunjukkan satu, atau bahasa kitanya mufrad. Isim yang mufrad tetapi dia al-mu'arrafu bil lami, tetapi dia diketahui isimnya tersebut dibarengi atau dimasuki dengan huruf alif lam, maksudnya di sini ya, masuknya dengan alif lam. Jadi kan yang namanya isim kita ketahui ada isim nakirah, ada isim ma'rifah. Kalau nakirah itu tidak ada alif lam, kalau ma'rifah namanya ada alif lam. Jadi yang pertama adalah isim mufrad yang dimasuki dengan alif lam. Adapun yang diketahui tandanya dengan alif lam. Al-mu'arrafu bil lam. Contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi firman Allah Subhanahu wa ta'ala contohnya innal insana lafi khusr. Jadi
Jadi yang kita bulati, kalau misalkan contohnya ya, kalau kita baca di dalam kitabnya ini, innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu. Jadi yang menunjukkan bahwa sesuai dengan penjelasan ciri-ciri daripada lafaz am tadi adalah isim yang mufrad yang diketahui dengan alif lam ialah al-insanu yang dibulati. Itu tandanya berarti al-insan itu yang menjadi al-insanu. Nah, karena dia kemasukkan inna, makanya al-insan. Ya baik. Insan ini adalah mufrad. Jamaknya insan adalah nas. Apa kalau bahasa Inggris jamaknya orang itu apa bahasa Inggrisnya? Kalau jamaknya apa? Bukan persons, bukan ya kan? Tapi people. Jadi innal insan ini menunjukkan bahwa sesungguhnya manusia lafi khusrin itu dalam kerugian. Jadi kan kalimatnya ini manusia siapa? Ini kerugian. Siapa aja manusianya? Umum kan? Ini menunjukkan bahwa lafaz daripada isim mufrad yang dia itu makrifat bisa menentukan yaitu adalah am atau umum. Tapi kalau kita menyambung ilal ladzina amanu beda lagi dari kasusnya. Maksud pada innal insana punya manusia itu dalam kerugian. Siapa aja manusia? Ya. Kemudian kita masuk berikutnya adalah wal ismul jam'i mu'arrafu billami. Nah, kemudian isim tetapi dia jamak. Kalau satu tadi kan dia isim tapi mufrad. Sekarang adalah isim dengan jamak dan dia juga dibarengi dengan alif lam. Al mu'arrafu billami. Contohnya apa? Contohnya innallaha yuhibbul muhsinin. Muhsinin ini adalah orang yang berbuat baik. Makanya ada dalam Quran, inna rahmatullahi qaribun minal muhsinin. Sebenarnya rahmat Allah itu sangat kepada orang yang berbuat baik. Jadi yang kita bulati mana kita al-muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu sesungguhnya Allah innallaha yuhibbul muhsinin, berarti sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Siapa aja yang berbuat baik? Ada laki-lakinya, mau dia perempuan kan, laki-laki kan, ya kan. Kalau berbuat baik maka dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada Tuhan kenapa kan? Dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya berbuat baik itu bahwa sehari itu berbuat baik. Makanya orang-orang sehari itu sehari isi gula di rumah, ada di apa namanya, ada di minum tamu sedih. Sedihnya itu karena amun hari ini aku pada minum orang mati berarti berbuat baik apa orang ini. Awak sudah dulu menjalankan apa awak keluar ya, berbuat baik ada luar datang sudah gimana. Kemudian nanti seandainya kata jiwa, ya kan kalau kita tak mau pati Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim itu anak makan, cari orang dulu diberi makan dua. Kalau kita ada anak makan ada orang sembunyi karena dia disayai gitu. Saya oleh tidak diserahkan itu. Jadi inna rahmatullah Allah yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Berbuat baik itu al-muhsinin itu tandanya adalah dia am siapa? Yang pimpinannya buhaka sugih jika ada saya berbuat baik. Dia tandanya. Kemudian di sini wala nakirot. Nah, kemudian pada la yang la nafi
ya kan, yang dia bergabung atau dia menunjukkan kepada isim yang nakirah. Berarti kalau nakirah ada alif lam enggak? Dan ada ya. Berarti lain-lainnya itu adalah contohnya di sini firman Allah Subhanahu wa taala, la tajzi nafsun 'an nafsin syai'a. Artinya adalah tidak dapat seorang pun membalas orang lain sedikit pun, ya. Jadi seseorang itu nanti di hari kiamat atau di kiamat tidak ada bisa membalas seseorang kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kalimat di sini kita berarti apa? La dan nafsun. Nafsunnya ini yang diberarti. Jiwa tiada seseorang pun, ya kan? Siapa aja nih? Anaknya matinya, anaknya matinya hanya raja kan? Ketika nanti di hari kiamat sama aja siapa aja. Nafsun ini adalah anak, adalah umumnya. Nah, tadi si nafsun nafsin syai'ah. Kalau kita lihat, jadi indahnya orang-orang zaman dahulu itu ketika dia mengarang sebuah kitab atau dia menyusun sebuah kitab itu ada sesuatu yang sebenarnya pesan di dalamnya. Coba kita lihat di dalam. Dia mencontohkan contoh pertama, innal insana lafi khusr. Sungguhnya manusia itu diciptakan dalam kerugian, ya kan? Sungguhnya manusia itu dalam kerugian. Kemudian ucapan yang kedua, innallaha yuhibbul muhsinin. Maka apa? Jadi nanti kami ketika Allah berbuat baik, itu sebenarnya biasa orang yang dulu ini bukan hanya tulis seumpama yang aja, ya kan? Kemudian disambung yang ketiga, wala tajzi nafsun 'an nafsin syai'. Artinya jika mereka berbuat baik itu sudah diperbuat. Kalau kau sedang bertiga, siapa yang kau menikah? Kecuali apa itu dalam itu? Luar biasa kalau mereka buat. Dan di bahasa itu apa namanya? Kitab itu kalau kita baca satu kali dapat ilmu sekian. Baca lagi sekali di bab yang sama, tambah lagi. Baca lagi 3 kali beda lagi. Ulang-ulang. Bahkan ada guru kan. Guru saya itu waktu S2 itu beliau sudah khatam ya Allah 40 kali. Jadi beliau setiap kali aku mau baca itu setiap kali aku khatam ada pesan yang baru. Jadi biasa 40 kali. Jadi ini keputusan sedikit ya. Jadi karena beliau 40 kali itu ada videonya Pak di YouTube kan kemarin. Kopi supaya wujud pasti bahwa beliau yang mengakui beliau sudah 40 kali atau kemudian ada namanya Prof. Ali Arif. Beliau itu ketika kami masuk kalau beliau tak ada dari akan semua. Lalu apa? Terus berapa awal syai'in. Minum kopi atau teh? Kalau kita bilang dosa, masih dapat dituangkan itu. Minum dulu baru keluar. Datang ke sana, pas kita datang ke bawah dulu pesanannya basi. Nanti kalau kita misalkan alim sendiri, datang ke sana, kalau udah dulu, satu dari sini. Alim ada alim. Jadi indah ya kan, indah kalau kita melihat susunan orang-orang lain. Jadi beliau menulis kitab ini hanya tersampaikan tentang faidah daripada alamnya saja, tapi ada pesan yang tersembunyi. Kemudian ada lagi 4 coba. Dan ciri yang keempat daripada am itu adalah al-asma'u al-mubhamatu. Apa al-asma'? Jadi isim-isim yang al-mubhamah. Mubhamah itu bahasanya kita tuh buram.
untuk isim yang ya sama-sama nggak jelas, nah, tapi yang maksud di sini nggak jelas ini dia bukan nggak jelas, tapi isim-isim yang maksudnya itu tidak terbatas. Maka siapa saja ya, siapa nggak jelas kan siapa orang ini, ya kan? Nah, nggak ada yang langsung. Nah, biasanya contoh atau kalimat yang menunjuk dengan al-asma al-mubhamah ini adalah di musyarat. Beda ya isim syarat dengan isim isyarat. Beda ya. Isim syarat itu adalah apa namanya? Isim yang menyatakan syarat lah, syarat. Kalau isyarat ya apa namanya? Wa hada ya kan, jadi itu isyarat namanya. Isim syarat. Kalau isim isyarat berarti isim yang menunjukkan mengisyaratkan. Misalnya kalau kita bahasa Indonesia kan isyarat berarti ini itu, ya kan? Berarti hadza hadihi dzalika tilka. Nah, itu adalah isim isyarat. Tapi kalau isim syarat ini itu sama apa namanya ya, seperti man, ya kan? Seperti man, kemudian di sini seperti jadi banyak beberapa. Pokoknya ketika nanti isim itu adalah isim isyarat, dia hampir sama dengan isim istifham ya. Istifham itu adalah isim yang tanya. Belajar kan kemarin kan? Ya kan? Pernah belajar pakai. Pernah belajar HMCS di akhir setelah pernah mengadakan pembelajaran nahwu ya. Jadi contohnya di sini, nah, karena ini adalah isimnya ini. Kaman fi man yaqilu. Kaman fi man yaqil di sini adalah contohnya adalah sebagaimana man. Man contohnya nih adalah kalimat man atau kata man. Fi man yaqil contohnya pada orang yang berakal. Contohnya apa di dalam Al-Quran? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Semuanya faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Artinya barang siapa yang mengerjakan kebaikan walaupun sebesar biji zarrah, maka dia akan mendapat balasan. Kalau disambungkan lagi, barang siapa yang mengerjakan kejahatan besar biji zarrah, maka dia akan mendapat balasan juga. Jadi man di sini fama ya'mal, siapa aja orangnya man ya. Berarti kan siapa nih, umum siapa aja. Bukan bahwa inilah menunjukkan salah satu tanda daripada am tadi adalah al-asma al-mubhamah. Jadi ingat bahari ya Bang, bahari itu sama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, sama ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan siapa yang memiskol sekali itu bagus, kalau memiskol dua kali berarti jadi miskol itu adalah berat ya. Berat siapa yang miskol dia miskol berat seberat bijinya. Miskol zarrah berarti seberat biji zarrah atau seberat atom. Zaman dari kita awal-awal isi HP itu gimana kita nih miskol kawan kan, miskol gitu miskol telepon ya kan aja. Kawan lagi belajar di miskol supaya ketahuan ini fokusan HP kan ada kan. Jadi udah kawan tadi. Jadi ini supaya kita kawan kita ngapain miskol ya kan. Yang mungkin mengganggu kita telepon nih, akhirnya dia pakai telepon. Nama ya'mal miskol dzarratin khairan yarah. Nama ya'mal miskol dzarratin ya, barang siapa yang miskol pertama itu bagus, ya kalau punya miskol dua kali berarti kan bagus ya gitu. Tapi kita sudah jelas ya, maksudnya itu daripada aja.
Tapi yang harusnya pasti adalah barang siapa yang mengerjakan kebaikan walaupun sedikit darah, maka dia akan mendapat balasan atas kebaikan tersebut. Kalau kita lihat susunan daripada contoh awal tadi, sangat-sangat berkesinambungan. Ya kan? Manusia diciptakan dalam keadaan rugi. Dari sana manusia dalam kerugian. Kemudian kita Allah yang muhsinin, Allah menciptai orang-orang yang berbuat baik. Kemudian tidak ada izinan dan syaitan, dan tidak ada seorang pun yang mampu membela orang bahas, yang mampu membela orang lain sedikit pun nanti di hari kiamat. Saja al-asfa'al mubham ini contohnya apa yang akan siapa yang mengerjakan kebaikan. Nah, jadi contoh daripada isim al-mubham ini adalah kalimat kata man. Baik. Kemudian kita akan masuk kepada isim mubhamah. Yang kedua adalah wama, dan ini adalah kalimat ma fi ma la yakil, yang berada pada maknya ini layak ditujukan atau bersandar kepada sesuatu yang tidak berakal. Berarti beda mati, ya kan? Contohnya adalah di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wallahu basirun bima ta'malun. Dan Allah Subhanahu wa taala melihat dengan apa yang kalian kerjakan. Bima, nah yang kalian bulat itu mak ya, bimanya itu dengan semua atau apa-apa aja yang kalian kerjakan. Hukumnya anak guring kan, ya kan, anak lagi mandi kan, anak lagi berkendaraan, Allah melihat berapa hukum bima. Jadi kalau bahasanya, kalau kita kalau kita mengatakan supaya sesuai dengan al ini, dan Allah Subhanahu wa taala melihat dengan apa aja yang kita lalui selama hidup ini, itu bahasanya. Apa aja umum kan? Oke, baik. Kalau yang makna lagi sangat bersambung lagi. Contoh sebelumnya. Kemudian kalimat berikutnya adalah ay wa ayyu, ya kan? Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, ayyan ma tad'u falahul asmaul husna. Nah, kemudian contoh berikutnya adalah di mana apapun, contoh berikutnya adalah dengan nama Allah yang mana saja. Ayyama tad'u falahul asmaul husna. Nama yang mana saja kamu dapat menyuruh, karena Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama-nama yang husna, yang baik. Jadi di sini sebenarnya kalimat yang menunjukkan bahwa ini adalah umum adalah ayya ma tad'u. Itu di surah Al-Kahfi ayat 10. Di situ tulisannya Al-Isra ayat 10 kan? Itu di Al-Kahfi ayat 110. Jadi pesan yang terkandung di sini adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala, atau pesan di dalam kitab ini menyuruh kita bahwa pada saat berdoa kepada Allah itu sebutlah asma-asma Allah. Misalkan iftah qulubana futuhal arifin, misalkan ya Allah bukakanlah pintu hati kami, ya kan? Jadi yang paling bagus apa? Ya Fattah, ya Fattah, ya Fattah, iftah qulubana. Sebut Allah dulu. Misalkan kita ampun, ya Ghaffar, ya Mughfir dzunubana. Itu yang paling bagus. Ya Razzaq warzuqna. Ya kan? Ya alimul ghaibi wasyahadah. Misalkan doa puji-puji Allah dulu, baru kemudian kita. Karena kalau kita dipuji, sebenarnya Allah sebenarnya tidak. Kalau kita tidak memuji Allah Subhanahu wa taala, Allah itu tidak sudah layak dipuji, kan? Allah tidak berarti dengan puji. Tapi ini menunjukkan bahwa kita ini
mengaku dengan kemuliaan Allah Subhanahu. Walaupun tanpa kita sebenarnya ketika Allah Subhanahu wa taala beri kita memujinya saat berdoa itu bukan untuk Allah, untuk kita. Semuanya itu untuk kita. Sama seperti misalnya ya kita memuji seseorang itu beda ya. Kalau kita memuji seseorang itu ya apakah orang itu akan terangkat? Pasti ya orang akan terangkat dan kita puji. Tapi kan setidaknya ketika kita memuji itu pasti Allah menjadi baik kan saya kita. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala mengharapkan ya Allah Subhanahu wa taala, Allah bisa berarti tidak usah dipuji ya Allah memang terpuji. Tapi kita yang perlu memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya kalau berdoa pujilah Allah Subhanahu wa taala terpuji. Kemudian kalimat yang berikut daripada isim al-mubham ini adalah aina dimakan. Aina yang menunjukkan kepada makan, bukan makanan ya. Oke. Kalau jangan makanan nanti enggak terus yang jadi aina dimakan dan aina yang menunjukkan dimanapun atau kapan, aina menunjukkan tempat ya kan. Itu firman Allah Subhanahu wa taala, aina ma takunu yudrikumul maut. Apa? Dimanapun kalian berada, kematian akan selalu mendapatkanmu. Dimanapun kita bisa di mana aja. Berjalan, kalau rumah, kalau rumah, mati akan bisa. Kemudian misalkan pesawat, cuma bisa itu. Anak duduk bisa aja itu orang sebagai ada aja mati ya kan. Biar ujar lagi lagi kan. Jadi ulang ini banyak temukan pesawat itu bukan aku mati jangan ada orang pakai itu pas naik kapal itu tidak pernah aku naik kapal bukan mau mati. Padahal seharusnya dari sekian banyak hidup manusia di dunia ini yang paling banyak mati itu tidak itu mati langsung. Kurang kali di rumah sakit mati gimana? Berapa? Ya kan? Artinya seharusnya kita ketika kita hendak beli itu kita adalah momen-momen yang kita sangat takut siapa tahu kita bisa lagi dan lagi. Tapi kita lebih takut ketika kita ada di misalkan ya apa dan sebagainya. Padahal momen ketika kita beli itu adalah momen sangat harus kita kalau kita. Makanya ketika kita terbangun kan di dalam pada saat beli tiba-tiba tak alam itu adalah kalau ada kekuatan kalau tidur tiba-tiba tengah malam bangun jam berapa mesti 4-7 kali itu berarti rasanya apa sih terjaga sebentar ya terjaga sebentar. Ada hadisnya man ta'arrama min al-layli, barang siapa yang terbangun kemudian dia membaca apa namanya la ilaha illallah wa la syarika lah wa huwa al-hayyul qadir subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah. Kemudian apa dia berdoa nih ya kan, maka katanya kata Allah kemudian aku dijawab doanya kata Allah. Jadi kita bangun itu kan bisa kita sembahyang, bangun naik jawab dulu doa kita baca tadi doa Allah dijawab doa kita. Apalagi disebut dalam hadisnya Idza tawadda kemudian kita berwudu kemudian sembahyang kata Allah qubilat sholatu terima kata Allah sholatnya. Dan ini yang kadang kita agak mengamalkannya. Kita ada bangun sendiri dia kan kata bangun yang subuh misalkan ya kalau ada yang bangun cuma nantinya masih
Iya, padahal yang bagusnya apa? Takut baca doa semua. Jadi itu kalau orang-orang sufi dia mengatakan bahwa pada saat itu sebenarnya Allah memanggil kita untuk berdoa. Ini kita tidak sadar. Kita tidak sadar loh. Kok kita cuma ingin tidur dan kok tiba-tiba kita terjaga. Berarti apa? Allah ingin memanggil kita. Kita tidak mau berdoa. Itu apa namanya? Itu adalah rahmat Allah yang telah kita abaikan selama ini. Ya mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya atau kita membangun dengan sebagainya dengan Allah. Oke. Kemudian contoh yang terakhir di sini daripada kalimat al-asma al-muhammadiyah ini adalah mata di zaman. Adalah kalimat kata apa kalimat kata? Apa ya? Bukan mata ya. Mata itu adalah kapan kalau bahasa Indonesia namanya mata itu ini ya kan? Dia mata kapan? Di zaman yang menunjukkan waktu. Zaman itu waktu. Zaman air di waktu. Oke. Contohnya apa? Mata seperti ma'adhi khalikun. Apa artinya? Mata seperti ma'adhi khalikun. Jadi ini bahasa contohnya ini kan kapan ini? Kapanpun engkau hijrah atau kapanpun engkau misalkan bepergian nanti ini kisahnya contohnya ini adalah contoh daripada laki-laki yang memberikan surat tawabinya. Jadi begitu aja ikan kapanpun ikan berangkat ke sana itu mau berlaku. Jadi kan tidak tergantung zaman saat ini kan, berbeda aja mata kapan aja, kapanpun kamu pergi maka kamu akan mata seperti Fatimah itu bahasa kapanpun engkau pergi oleh perempuan maka kau aku tahu bahasanya. Jadi kalimat mata ini adalah salah satu contoh daripada isim al-mubhamah yang menunjukkan sesuatu yang umum. Ya. Jadi tadi ada sudah ada isim mufrad yang dia itu adalah ma'rifah. Kemudian isim jamak yang dia itu adalah ma'rifah atau kemudian adalah yang dia bergandeng dengan isim yang nakirah, kemudian isim yang al-mubhamah atau al-asma al-mubhamah tadi. Ini adalah beberapa syarat, beberapa lafaz yang menunjukkan bahwa sesuatu itu adalah sesuatu yang am, berapa sudah? 153. Kemudian nanti kita akan membahas pada al-mabhas ar-rabi yaitu tentang khusus atau takhsis. Kita sudah membahas tentang am dan pengawal daripada am adalah khas atau takhsis ya kan, atau khusus yang dikhususkan. Kalau nanti kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan apa yang sudah kita bisa kita amalkan dan marikitlah di otak kita dan mudah-mudahan bisa kita aplikasikan juga ketika kita membaca Al-Quran atau memahami makna. Karena membaca Al-Quran sambil memahami makna itu Allah akan lebih menyentuh. Karena ketika misalnya kita membaca ayat yang rahman, ayat yang apa namanya, ayat tentang ayat-ayat yang lembut, pasti kita harus dengan irama-irama yang lembut. Ayat-ayat Al-Quran harus kita dengan tegas. Apa itu menunjukkan bahwa ayat ini ya memang menunjukkan sesuai dengan apa tujuan atau bahasa ini sesuai dengan maksud dari ayat daripada ayat tersebut. Itu yang memang kalau tidak salah di dalam ini salah satu. Jika salah satu cara kita bisa membaca Al-Quran selain tajwid, selain taksimnya dan maksud hurufnya
apa namanya maksud atau nada kita sesuai dengan maksud ayat tersebut, itu juga salah satu adab kita ketika kita membaca ya baik. Oke. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan apa yang kita niatkan, apa yang dilakukan kita di sini mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan bersama-sama membaca tahlil. Berjudi pada annahu la ilaha illallah, 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 sayyidina Muhammad Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ya Rabbi, shalli alaihi wa sallim ya ajma'in. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa ولشيخنا ولمعلمنا ولأجدادنا ولجداتنا ولأخواتنا وأخواتنا وأقرباتنا وأجرنا جميعا ونسألنا ونسألنا الأحياء منهم الأموات. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وانفعنا على كل حال. ونعوذ بالله من حال أهل النار والفتاح والرزاق فتقوا قلوبنا مفتوح العيدين واجعلنا أبواب الخير وأبواب الرحمة وأبواب الأمر وأبواب البر والعافية. اللهم أرسل وبلغ ما قرأنا يا الله من الفاتحة وما حولنا من قول لا إله إلا الله إلى روح مشايخنا ووالدنا وأجدادنا وجداتنا وأخواتنا 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 ومن سببهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وأعافهم. اللهم اجعل أمورهم رياض الجنة يا أرحم الراحمين. اللهم انزل رحمة ونعمة والمغفرة والشفاعة على أرواحهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ونسألك التوفيق والهداية ونسألك التوفيق والهداية ونسألك التوفيق والهداية والاستقامة وحسن الخاتمة. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الله أكبر.